Oke. Baik, saya ambil alih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bentar. Oke, sebelum saya mulai presentasi, sebelumnya, benar, ini banyak teman-teman yang belum masuk. Oke, langsung saja saya mulai. Di sini saya sebagai moderator, nama saya Ahmad Sukron. Saya dari kelompok 3, yang mana nanti akan menjelaskan tema, yaitu tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Bentar ya, ini ke teman-teman yang belum masuk. Oke, saya di sini sebelum saya akan menjelaskan tentang materi ini, saya akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 3. Yang pertama ada Tiara Sarah. Halo. Oke, terima kasih Tiara Sarah. Kemudian ada Salva Amalia. Oke, dan yang terakhir ada Indana Fauzia. Iya, halo. Oke, terima kasih. Nah, di materi ketiga ini yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara ini dibagi menjadi 2 subtopik, yaitu yang pertama ideologi negara, yang mana meliputi definisi, terus kemudian makna dari ideologi negara itu sendiri, kemudian yang ketiga ada nilai-nilai dan fungsi dari ideologi negara, kemudian ciri-ciri dari ideologi negara. Itu subtopik yang pertama. Kemudian subtopik yang kedua yaitu tentang perbandingan ideologi. Yang pertama meliputi ideologi Pancasila, kemudian liberalisme, yang ketiga kapitalisme, yang keempat sosialisme, dan yang terakhir komunisme. Ini secara umum peta konsep yang akan kami jelaskan yang akan dijelaskan oleh kelompok 3 ini. Kita ke subtopik yang pertama dulu, yaitu tentang ideologi negara. Nah, apa sih ideologi negara itu? Jadi secara umum, ideologi itu merupakan gabungan dari bahasa Yunani yang berasal dari kata ideos dan logos, yang berarti tujuan, cita-cita, sudut pandang, pemikiran, dan pengetahuan. Itu secara umum seperti itu. Ideologi merupakan seperangkat ide atau keyakinan yang menentukan cara pandang seseorang untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada Tuhan. Ideologi Pancasila merupakan kumpulan nilai-nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan berdasarkan kepada 5
sila dalam Pancasila. Maka dari definisi tadi dapat disimpulkan bahwa ideologi itu adalah suatu pemikiran yang berisi nilai-nilai tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang ingin tercapai atau yang ingin dicapai. Bentar, saya jeda dulu. Ini ada teman yang belum masuk. Oke, saya lanjutkan. Bentar. Kemudian Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu yang definisinya yaitu adalah kesatuan dari gagasan-gagasan dasar yang sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan berbagai kehidupannya, baik secara individual maupun sosial dalam kehidupan bernegara. Pancasila sebagai cita-cita negara yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat Indonesia dan sebagai tujuan hidup berbangsa dan bernegara. Yaitu artinya berarti ini kesimpulannya yaitu adalah gagasan dasar yang sistematis yang menyeluruh tentang manusia dan berbagai kehidupannya baik secara individu maupun sosial lingkup dalam suatu negara. Itu definisi secara umumnya. Kemudian makna dari Pancasila sebagai ideologi negara itu dibagi menjadi dua, yaitu Pancasila sebagai cita-cita negara dan yang kedua sebagai nilai integratif bangsa dan negara. Saya akan menjelaskan sebagai cita-cita negara secara singkat, yaitu mempunyai arti bahwa nilai-nilai dalam Pancasila akan diimplementasikan sebagai tujuan atau cita-cita dari penyelenggaraan pemerintah. Dalam arti luas, makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah bahwa Pancasila sebagai visi dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu. Jadi sebagai cita-cita negara itu adalah sebuah visi dari penyelenggara negara. Gitu. Kemudian yang kedua yaitu sebagai nilai integratif bangsa dan negara. Pancasila di sini menjadi sarana untuk dapat menyatukan perbedaan yang ada di Indonesia karena perbedaan suku, agama, ras, dan lainnya di Indonesia. Tanpa adanya sarana yang menyatukan maka kesatuan dan persatuan sulit tercapai. Disinilah Pancasila memegang peranan penting sebagai wujud bersama untuk menyatukan dan menyetarakan kesenjangan sosial. Karena seperti yang diketahui bahwa di Indonesia ini memiliki beragam ras, beragam budaya, beragam bahasa, beragam latar belakang daerahnya yang berbeda-beda. Inilah Indonesia. Maka Pancasila sebagai ideologi negara yaitu untuk menyatukan berbagai perbedaan tadi yang telah saya jelaskan untuk menjadi satu. Next. Oke. Makna. Landasan makna Pancasila sebagai ideologi negara. Yaitu sejak Pancasila ditetapkan sebagai ideologi negara dikokohkan dengan konstitusi tertulis yaitu ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998. Ketetapan MPR ini menyatakan pencabutan ketetapan MPR tentang Pancasila sebelumnya yaitu nomor 2 MPR garing tahun 1978 yang berisi tentang pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila di mana berisi pengalaman Pancasila dan sanksi hukum mengikat bagi yang tidak mengamalkan Pancasila. Dengan dikeluarkan TAP MPR nomor 17 tahun 1998, maka TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tadi tentang P4 tersebut dicabut
dan di Indonesia menetapkan bahwa Pancasila seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa sebagai dasar negara, sekali lagi sebagai dasar negara sekaligus ideologi negara bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ketetapan MPR tersebut menjelaskan bahwa ideologi negara adalah tujuan dan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Itu tentang landasan makna Pancasila. Kemudian ini pandangan ahli mengenai makna Pancasila sebagai ideologi negara menurut tokoh yang pertama yaitu Bapak Proklamasi kita yaitu Bapak Insinyur Soekarno menyatakan bahwa Pancasila adalah asas bersama yang mampu untuk membuat semua kelompok masyarakat Indonesia ini supaya bisa bersatu dan menerima asas-asas yang ada. Itu menurut Pak Soekarno. Kemudian menurut tokoh Adenan Buyung Nasution, itu mengemukakan bahwa telah terjadi perubahan dari fungsi asli Pancasila. Walaupun Pancasila mendapat julukan sebagai filsafat yang mendalam, namun Pancasila sebenarnya dimaksud sebagai sarana demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Seiring dengan perkembangannya, Pancasila menjadi ideologi yang unik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kemudian yang terakhir menurut tokoh Notonegoro yaitu Pancasila sebagai filsafat. Nah, Pancasila adalah ideologi yang bersifat komprehensif dan mencakup semua aspek. Hal ini menggambarkan Pancasila bersifat masif dan dapat diinterpretasikan dalam berbagai bentuk. Pada masa Orde Baru, Pancasila dapat menjadi monopoli politik. Nah, di sini Pancasila sebagai filsafat adalah sebagai buah dari hasil pemikiran bersama, adalah sebuah produk dari hasil pemikiran. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya disampaikan teman saya, yaitu Tiara. Kepada Tiara dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara dan ciri-ciri Pancasila sebagai ideologi negara. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam ideologi merupakan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Nilai-nilai Pancasila tergolong nilai kerohanian yang di dalamnya terkandung nilai-nilai lainnya secara lengkap dan harmonis, baik nilai material, kebenaran, estetis, etis, maupun religius. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dan subjektif. Artinya, hakikat nilai-nilai Pancasila bersifat universal. Sendiri yang terdalam menunjukkan adanya sifat umum, universal, dan abstrak. Yang kedua, inti dari nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sedangkan nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif bahwa keberadaan nilai-nilai Pancasila itu terletak pada bangsa Indonesia sendiri karena satu, nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila terkandung nilai kerohanian yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia. Next. Ciri-ciri Pancasila sebagai ideologi negara. Ciri-ciri Pancasila sebagai ideologi negara yaitu satu, memiliki derajat tertinggi sebagai nilai kehidupan bangsa dan kenegaraan. Yang kedua, mewujudkan suatu asas keagamaan, pandangan dunia, prinsip hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih.
Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang ideologi Pancasila dan Pancasila sebagai dasar negara. Nama ideologi Pancasila. Ideologi berasal dari kata idea, yang artinya gagasan, pengertian, kata kerja Yunani, oida. Melihat dengan budi, katalogi yang berasal dari bahasa Yunani, logos, yang artinya pengetahuan. Jadi ideologi mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, skin of ideas, atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar dalam pengertian sehari-hari menurut idea. Disamakan artinya dengan cita-cita. Dalam perkembangannya, terdapat pengertian ideologi yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Istilah ideologi pertama kali dikemukakan oleh Destutt de Treki, seorang Perancis pada tahun 1796. Menurut Treki, ideologi yaitu skin of ideas, suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat Perancis. Ideologi Pancasila yang digunakan oleh negara Indonesia Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa semua nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Dan Pancasila sebagai dasar negara. Apa sih dasar negara? Dasar negara adalah landasan kehidupan bernegara. Setiap negara harus mempunyai landasan dalam melaksanakan kehidupan bernegaranya. Dasar negara bagi suatu negara merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dasar negara berarti dasar negara bagi suatu negara merupakan suatu yang amat penting. Negara tanpa dasar negara berarti negara tersebut tidak memiliki pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Maka akibatnya negara tersebut tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas, sehingga memudahkan munculnya kekacauan. Dasar negara sebagai pedoman hidup bernegara mencakup cita-cita negara, tujuan negara, norma beragama. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara menjadikan setiap tingkah laku dan setiap pengambilan keputusan para penyelenggara negara dan pelaksana pemerintahan harus selalu berpedoman pada Pancasila dan tetap memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur serta memegang teguh cita-cita moral bangsa. Pancasila sebagai sumber nilai menunjukkan identitas bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Hal ini menandakan bahwa dengan Pancasila bangsa Indonesia menolak segala bentuk penindasan, penjajahan dari suatu bangsa terhadap bangsa lain. Bangsa Indonesia menolak segala bentuk kekerasan dari manusia atau terhadap manusia lain. Dikarenakan Pancasila sebagai sumber nilai merupakan cita-cita moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari bangsa Indonesia. Next. Next. Iya, sebentar. Sebentar ya. Ini Pak, teman-teman yang belum masuk. Ya, yang kedua ideologi liberalisme. Liberalisme merupakan paham atau ideologi yang menganut dan menjunjung tinggi kebebasan dan persamaan hak individu dalam berbagai aspek kehidupan, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, agama, ataupun hal lainnya yang menyangkut harkat hidup orang banyak. Terus yang kedua, ideologi liberalisme ini pada umumnya muncul di dalam sistem demokrasi karena keduanya sama-sama mengusung konsep kebebasan. Tetapi meskipun paham ini mengusung kebebasan individu, kebebasan tersebut tidaklah kebebasan tanpa batas. Namun terdapat keteraturan dan harus bisa bertanggung jawab. Jadi tetap terdapat keteraturan dalam ideologi ini. Dengan kata lain, bebas bukan bebas yang sebebas-bebasnya.
Ketiga, liberalisme merupakan salah satu jenis paham atau ideologi yang mengedepankan kebebasan atau kemerdekaan individu di dalam semua aspek, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, agama, dan lain sebagainya. Paham liberalisme ini adalah paham yang menolak apapun bentuk pembatasan terhadap suatu individu. Next. Ciri-ciri ideologi liberalisme. Di sini ada beberapa ciri-ciri ideologi liberalisme. Pertama, setiap individu memiliki kesempatan sama. Gimana sih kesempatan sama? Dalam ideologi liberalisme, salah satu karakteristik yang mencolok adalah bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama. Hold the basic equality of all human. Dalam semua bidang. Akan tetapi, bukan berarti setiap orang dapat memberikan hasil yang sama. Persamaan hak dan kesempatan ini merupakan hal yang wajib ada di dalam ideologi ini. Sedangkan hasil yang nantinya akan diperoleh setiap individu berdasarkan pada banyak faktor, misalnya keterampilan, kerja keras, sumber daya, dan lainnya. 2. Berhak mendapat perlakuan yang sama. Hampir sama dengan ciri dan karakteristik yang pertama, setiap orang juga harus mendapatkan perlakuan yang sama. Ketika mendapatkan kesempatan yang sama, maka penyelesaian dari setiap masalah yang ada yang dialami oleh setiap individu akan mendapatkan perlakuan yang sama juga. Treat the others equally, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, maupun bidang lainnya. Ketiga, ada hukum dan hukum diterapkan. Dalam ideologi liberalisme, harus ada hukum yang diterapkan dalam suatu negara, harus terdapat hukum di dalamnya yang tujuannya adalah untuk melindungi dan menjaga hak-hak masyarakatnya. Dalam suatu negara yang mengusung ideologi liberalisme, menetapkan patokan dalam hukum tertinggi yang menghargai hak-hak kebebasan dan persamaan kedudukan setiap individu di mata hukum. Keempat, pemerintah ditentukan dengan persetujuan. Dalam negara yang mengatur konsep liberalisme, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, sehingga penentuan pihak-pihak yang akan menjalankan pemerintah tersebut harus mendapatkan persetujuan dari rakyat. Artinya, pemerintah harus bertindak sesuai dengan kehendak rakyat dan tidak boleh bertindak atas keinginan sendiri. Kelima, negara hanya alat. Negara dalam sistem liberalisme hanya dianggap sebagai alat yang digunakan untuk perwujudan tujuan-tujuan yang lebih besar. Keenam, tidak menerima ajaran dogmatisme. Ciri terakhir adalah negara liberalisme tidak menerima ajaran dogmatisme, yaitu paham yang memegang kepercayaan dan menentang apapun yang tidak sesuai dengan kepercayaannya. Next. Yang ini itu ideologi kapitalisme. Ideologi kapitalisme ialah sebagai ideologi yang dapat diartikan sebagai sistem pemikiran dan juga keyakinan yang dipakai oleh kelas dominan untuk dapat menjelaskan pada diri mereka sendiri bahwa bagaimana sistem sosial mereka beroperasi dan juga apa prinsip-prinsip yang akan diajukannya. Ideologi ini dapat dilihat pada pencarian laba atau kapital sebagai fokus utama kegiatannya. Istilahnya kapitalisme pertama kali diperkenalkan oleh Louis Blanc. Kapitalisme merupakan satu revolusi yang bersifat fundamental dalam perkembangan masyarakat modern. Bersama dengan itu, kapitalisme kemudian berkembang menjadi sistem ekonomi yang paling menonjol di dunia. Bersama dengan imperialisme, kapitalisme mampu membentuk ekonomi dunia. Dalam perkembangannya, kapitalisme mampu menjelma menjadi satu pola pikir global yang dianut oleh sebagian besar negara yang ada di dunia. Sistem ekonomi dari banyak negara yang dikategorikan sebagai negara maju, sebagian menggunakan kapitalisme. Kapitalisme di Indonesia adalah cangkokan dari Eropa yang dalam beberapa hal tak sama dengan kapitalisme yang tumbuh dan dibesarkan dalam negerinya sendiri, yakni Eropa dan Amerika Utara. Oleh sebab itu, kapitalisme tersebut masih muda karena kapitalisme di Indonesia masih muda, produksi dan pemutusannya
berjumlah mencapai tingkat yang semestinya. Kira-kira seperempat abad belakangan baru dimulai industrisional di Indonesia. Baru pada waktu itulah pergunakan mesin yang modern dalam perusahaan-perusahaan gula, karet, teh, minyak, arang, dan timah. Next. Ciri-ciri ideologi kapitalisme. 1. Mencari keuntungan dengan berbagai cara dan sarana kecuali yang terang-terangan dilarang negara karena merusak masyarakat seperti heroin dan semacamnya. 2. Mendewakan hak milik pribadi dengan membuka jalan selebar-lebarnya agar tiap orang mengerahkan kemampuan dan potensi yang ada untuk meningkatkan kekayaan dan memeliharanya, serta tidak ada yang menjahatinya. Karena itu dibuatlah peraturan-peraturan yang cocok untuk meningkatkan dan melancarkan usaha dan tidak ada campur tangan negara dalam kehidupan ekonomi kecuali dalam batas-batas yang sangat diperlukan oleh peraturan umum dalam rangka mengokohkan keamanan. 3. Kompetisi sempurna. 4. Kebebasan ekonomi bagi tiap individu di mana ia mempunyai hak untuk menekuni dan memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. 5. Ajaran liberalisme ortodoks sangat mewarnai pemikiran para the founding father Amerika seperti Godwin, Patrick Henry, Benjamin Franklin, ataupun Thomas Jefferson. Sekian materi yang saya jelaskan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Indana. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Talfa. Silakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan sosialisasi. Sosialisasi merupakan sebuah ideologi yang mengutamakan kepentingan bersama dalam persamaan dalam menjalani kehidupan demi terwujudnya kerukunan dan kemakmuran rakyat. Sedangkan istilah kata sosialisme berasal dari kata sosius, artinya masyarakat. Adapun beberapa pandangan menurut para ahli mengenai sosialisme antara lain Gerald Brundtland. Menurut beliau, sosialisme merupakan suatu teori ekonomi dan politik yang memfokuskan pentingnya peranan komersial dan pemerintah dalam menguasai alat-alat produksi dan distribusi barang. Menurut Sultan Syahrir, sosialisme merupakan suatu gerakan yang digunakan untuk mencari keadilan dalam sebuah tatanan kemasyarakatan. Menurut Teku Mairudi, sosialisme adalah satu paham yang mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau individualisme. Ciri-ciri sosialisme. Mengutamakan kepentingan dan kekuasaan negara. Setiap kepentingan yang berkenan dengan kepentingan rakyat akan sangat diutamakan. Dengan begitu, maka tujuan pembangunan nasional yang diinginkan dari adanya ideologi ini akan tercapai dengan baik. Yang kedua, tidak ada pembagian kelas sosial. Ideologi sosialisme lahir dari pemberontakan rakyat yang jenuh dengan adanya suatu golongan yang menguasai kegiatan ekonomi sehingga menimbulkan dua kelas yang berbeda di tengah kemasyarakatan. Oleh karena itu, ciri-ciri ideologi sosialisme yang selanjutnya ialah tidak ada pembagian kelas sosial. Yang ketiga, berpegang pada prinsip kesederajatan dan pemerataan. Artinya, dalam penyelenggaraan negara, hal ini diutamakan ialah kesederajatan dan pemerataan sehingga segala diskriminasi atau pembedaan perlakuan tidak diizinkan untuk terjadi. Berikutnya, alat produksi dimiliki dan dikuasai negara. Dalam ideologi ini, masyarakat mempercayakan setiap kegiatan produksi kepada negara. Yang terakhir,
tiada kebebasan bagi rakyat untuk memiliki perusahaan. Dalam negara dengan ideologi sosialisme, rakyat tidak memiliki kebebasan untuk mempunyai perusahaan tertentu. Setiap perusahaan yang ada dimiliki oleh pemerintah negara. Next. Komunisme secara umum merupakan sebuah ideologi dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi yang bertujuan menciptakan masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi sehingga tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Dalam sejarah kata komunisme berasal dari Victor de Hupay, seorang bangsawan Perancis abad ke-18 menganjurkan hidup komune. Ciri-ciri ideologi komunisme. Sifatnya ateis, yaitu tidak mengimani adanya Tuhan. Menganggap Tuhan itu tidak ada. Kalau dia berpikir bahwa Tuhan tidak ada, tetapi ketika berpikir Tuhan itu ada, maka keberadaan Tuhan terserah kepada manusia. Yang kedua, kurang menghargai manusia sebagai individu. Dibuktikan dengan ajaran yang tidak mengizinkan seseorang menguasai alat-alat produksi. Yang ketiga, kurang menghargai kepemilikan yang dimiliki individu. Karena ideologi ini melakukan penghapusan properti pribadi. Menganut sistem satu partai, yakni Partai Komunis. Bisa dikatakan ideologi komunis sangat berlawanan dengan hak asasi manusia. Doktrin komunis salah satunya yaitu the permanent atau continuous revolution atau revolusi terus-menerus. Revolusi menyebar ke seluruh dunia, maka komunisme disebut go internasional. Dan yang terakhir, komunis mempunyai program wujudnya masyarakat yang makmur, tanpa kelas dan semua orang itu sama. Tetapi untuk mewujudkannya, ada fase diktator proletariat yang mempunyai tugas membersihkan kelas lawan komunisme, terutama tuan tanah yang bertentangan dengan demokrasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Salva. Materinya sudah selesai. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, yang mana kita akan membuka 3-4 pertanyaan. Mungkin dari teman-teman yang lain silakan kalau ada pertanyaan bisa di-unmute. Ingin bertanya. Oke, silakan Mas Sultan. Nama saya Sultan Rafia saja. Saya yang bertanya kan di sini di penjelasannya itu sosialis sama komunis dipisah, sama liberalis sama kapitalis dipisah. Nah itu kan setahu saya seperti Amerika itu kan menganutnya itu liberalis kapitalis gitu kan. Terus saya ingin bertanya itu sebenarnya perbedaan di antara dua kubu, maksudnya antara komunis sama sosialis atau liberalis. Mohon maaf Mas Sultan, suaranya kurang jelas. Suaranya Mas. Jadi gini Mas, kan di penjelasannya Mas ini antara komunis dan sosialis itu dipisah, sama juga dengan liberalis dan kapitalis. Sedangkan yang saya tahu itu seperti Amerika kan pahamnya itu liberalis kapitalis gitu kan. Yang istilahnya sebenarnya dua paham ini mirip atau mungkin sama. Saya kurang mengerti masalah itu, jadi mohon dijelaskan antara perbedaannya komunis dan sosialis sama liberalis dan kapitalis seperti itu. Soalnya sepaham saya sangat-sangat mirip seperti itu.
Baik, terima kasih. Saya tampung dulu ya, Mas. Ya, Mas. Silakan teman-teman yang lain kalau ada yang ingin ditanyakan. Mas, izin sebelumnya. Ya. Saya tidak belum bertanya, cuman ingin menyampaikan keganjalan saya. Mohon maaf sebelumnya ya, kalau kita di ranah keilmuan, di ranah diskusi, kalau ada kata-kata yang tidak mengenakan jangan dibawa di luar atau jangan baper bahasanya. Jadi yang setahu saya dalam ranah presentasi, kalau seandainya itu di ruangan, pematerinya itu harus sering menjelaskan itu sering menatap muka dan sekali melihat PowerPoint yang di layar. Nah, jadi kalau di online kayak gini, saya harap tadi yang menjelaskan itu dihidupkan gitu itunya, kameranya. Terus gimana mau tahu siapa yang menjelaskan dan itu rekaman atau apa saya tidak tahu karena tidak kelihatan mukanya saat menjelaskan. Dan jangan terpaku ke teks ya. Kalau beda ya orang menjelaskan sama orang baca buku. Jadi kalau menjelaskan itu bagaimana si pendengar itu paham. Kalau seandainya kan kalau presentasi poin-poin itu yang pentingnya saja yang jelaskan, bukan semua dibaca. Kalau semuanya dijelaskan, saya juga bisa baca buku sendiri. Ya udah segitu aja yang saya keganjalan saya tadi itu ada salah satu pemateri aja yang di makam itunya kameranya dimatikan, jadi enggak bagus Mas, gimana gitu. bagus. Oke, terima kasih masukannya. Menurut saya masalah teknis dibahas nanti saja, Mas. Ya, nggak apa-apa. Mas Sukron, ya, mohon izin. Nama saya Dava Nugroho, mau bertanya. Ini mengenai ada komunisme, kapitalisme, dan banyak hal yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman. Nah, mengenai sistem di negara, ya, seumpamanya nih, ya, kalau menggunakan dua sistem itu apakah diperbolehkan? Contoh, demokrasi. Nah, di demokrasi itu nanti dibagi lagi ada liberal, ada komunisme. Apakah diperbolehkan gitu? Atau hanyakah dalam satu negara itu harus punya satu aja, gitu, satu sistem? Kalau misal dua sistem apakah boleh? Apakah tiga sistem apakah boleh? Seperti itu, Mas Sukron. Terima kasih. Oke. Saya tampung dulu ya, Mas Dava. Ya. Kenapa? Saya tampung dulu. Oh iya, enggak apa-apa, ditampung enggak apa-apa. Ya. Terima kasih. Silakan teman-teman yang sama-sama. lain. Assalamualaikum, saya boleh bertanya? Boleh, silakan. Ya. Nama saya Ana. Pertanyaan saya, dari banyaknya ideologi yang telah disebutkan tadi, kalau misalkan dibandingkan dengan ideologi Pancasila, itu kira-kira nilai plus minusnya ideologi Pancasila itu apa, dan mengapa pada akhirnya Indonesia menetapkan Pancasila sebagai ideologi di negara Indonesia? Oke, pertanyaan bagus. Terima kasih. Pertanyaan bagus itu. Dari teman-teman silakan kalau ada. Masih 3 pertanyaan. Satu lagi nggak apa-apa. Mas, izin. Ya. Tadi Mas Sukron itu yang pembahasan pertama itu menjelaskan tentang menyebutkan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat ya? Bukan. Itu tadi cuma makna dari tokoh. Jadi Pancasila sebagai, benar ya, saya kembalikan ke slide awal. Ya, dikembalikan. Benar. Mohon izin, permisi ini untuk host, dimohon untuk meng-ACC teman-teman yang belum masuk ya. Terima kasih. Oke.
Yang ini ya Mas Anang ya? Iya. Oke. Silakan pertanyaannya. Bisa jelaskan singkat apa makna dari Pancasila sebagai filsafat? Oke, saya anggap cukup ya pertanyaan. Ada 4 pertanyaan. Mungkin dari kelompok saya dulu ingin menjawab pertanyaan. Yang pertanyaan pertama dari Mas Sultan tadi, yaitu tentang apa perbedaan komunis dan sosialis, terus serta liberalis dengan kapitalis. Itu ya Mas Sultan ya? Betul, Mas. Oke. Mungkin dari kelompok saya ada yang ingin bantu menjawab. Mohon izin, ini di ACC ya? Oke, bentar ya. Di ACC dulu ya, biar bisa masuk. Oh my God. Mohon di ACC ya hostnya. Siapa yang masuk? Silakan dari kelompok saya, Salva atau Indana yang tadi menyampaikan materi tentang komunis, liberalis, sosialis. Iya, sebentar. Di sini saya akan menjawab apa perbedaan sosialisme dan komunisme. Sebentar. Di sini saya akan menjawab perbedaan sosialisme dan apa itu komunisme. Kalau sosialisme itu masih mengaku kepemilikan pribadi seperti pakaian atau rumah, yang meskipun ada kepemilikan bersama. Kalau komunisme menganggap tidak ada kepemilikan pribadi, yang ada hanyalah kepemilikan bersama. Kalau sosialisme dalam aspek keagamaan lebih memberikan kebebasan beragama. Kalau negara komunis tidak memberikan kebebasan beragama. Dalam aspek status sosial, komunisme menyatakan bahwa semua orang itu sama kelasnya. Hanya aja berbeda dengan sosialisme yang menyatakan bahwa ada perbedaan kelas karena beberapa orang memiliki kekayaan yang lebih dibanding dengan orang lain. Itu saja yang saya sampaikan. Ada kurangnya, Masnya gitu. Ya, cukup benar. Ke liberalis. Ya, cukup jelas. Ya, di sini saya
menjelaskan perbedaan kapitalisme dan liberalisme. Kalau kapitalisme, sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh terhadap individu atau sektor swasta untuk bisa berperan aktif dalam kegiatan ekonomi demi mendapatkan keuntungan. Dan apabila liberalisme itu pandangan atau tradisi politik berdasarkan pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Liberalisme punya cita-cita agar masyarakat bisa bebas, terutama orang berpikir bagi masing-masing orang. Agak kecepatan kayaknya, Mbak. Ya, saya ulangi ya. Kalau kapitalisme, sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh terhadap individu atau sektor swasta untuk bisa berperan aktif dalam kegiatan ekonomi demi mendapatkan keuntungan. Dan apabila liberalisme itu sebuah ideologi pandangan atau tradisi politik berdasarkan pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Dan liberalisme itu mempunyai cita-cita agar masyarakat bisa bebas, terutama bebas berpikir bagi masing-masing orang. Oke, sudah. Bagaimana Mas Sultan? Maaf ingin terima kasih. Saya ingin sedikit akan terus karena sebagaimana dengan paham seperti yang saya tahu itu paham campuran seperti apakah itu percampuran antara ideologi politik dan ekonomi atau seperti apa? Gimana Mas Sultan? Mohon diulangi lagi, suaranya kurang jelas. Mas Sultan? Ya, maaf Mas. Agak keluar. Ini saya ingin sedikit menambahkan gitu, Mbak. Masalah ini kan setahu saya seperti negara seperti Amerika seperti itu dia menganut, sepaham saya anutnya itu liberalis kapitalis seperti itu, Mas. Bagaimana penjelasannya itu, apakah percampuran antara ideologi ekonomi dan politik atau memang pemahaman saya yang salah dan itu memang tidak dicampur? Oke. Mungkin dari kelompok saya ada yang bisa menambahkan lagi dari Mas Sultan tadi. Kepada Mbak Indana, mungkin mau menjawab. Bentar, apa itu tadi? Suaranya agak jelas. Gimana Mbak Indana? Suaranya Masnya agak jelas. Gimana apa? Kapitalis sama liberalis? Kenapa? Oh, Mas Sultan. Mas Sultan bisa diulangi lagi sekali lagi. Mohon maaf ya Mas Sultan. Mas mohon izin, mohon di ACC ya. Kok gelap sih punya aku?
Tolong hostnya diangkat. Saya nggak bisa masuk. Ya, sebentar ya, Mas. Oke, mungkin dari pertanyaannya Mas Sultan kita loncati dulu. Kita ke pertanyaannya Mas Dava. Apa di sebuah negara boleh menganut dua sistem? Gitu ya, Mas Dava ya? Mas Anang di mute, Mas Anang. Punya aku keluar nih, ntar dulu ya. Ya udah lanjut aja, aku nggak berisik di sini. Oh nih, Oke. Mungkin dari kelompok saya ada yang ingin menjawab dari pertanyaannya Mas Dava. Tiara. Atau mungkin saya mau loncat dulu ke pertanyaannya siapa tadi? Pertanyaan yang ketiga tadi. Oh iya, baik. Maaf ya Mas Dava, kita sambil masih diskusi dengan kelompok. Ya, ini saya nggak bisa masuk dari tadi. Tolong di ACC. Nggak ada yang masuk, ini tadi barusan ada yang masuk nih Putu, sudah saya admit. Oh ya, sudah. Oke. Ini ya kali ya. Bentar. Nah, mungkin saya akan menjawab dari pertanyaan yang ketiga tadi. Kenapa Pancasila sebagai ideologi negara di Indonesia? Nah, karena Pancasila itu adalah sebuah hasil dari pemikiran yang mana ini sudah menjadi acuan yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mana ini sudah menganut asas-asas yang ada di Indonesia. Jadi ini adalah sebuah alat pemersatu bangsa, ya. Karena di Indonesia juga sudah diketahui, kita ketahui semua, Indonesia ini sangat kaya, sangat beragam sukunya, sangat beragam etnis, sangat beragam budayanya, juga sangat beragam bahasa daerahnya. Nah, di Pancasila ini sendiri, ini memiliki makna, yaitu yang mana persatuan Indonesia, yaitu untuk menyatukan dari banyak golongan-golongan tadi, bukan golongan ya, dari banyak suku-suku yang ada di daerah Indonesia, itu disatukan menjadi satu, yaitu Pancasila. Nah, tadi Pancasila, makanya Pancasila digunakan sebagai ideologi negara, sebagai acuan negara, atau sebagai pegangan untuk hidup berbangsa dan bernegara. Mungkin itu penjelasan singkatnya yang saya ketahui, ya. Tadi pertanyaan siapa ya? Pertanyaan saya, Mas. Oh iya, gimana Mbak? Secara singkatnya seperti itu. Berarti, oh ya makasih. Berarti pada intinya ideologi Pancasila itu cocok ditetapkan di Indonesia ya? Iya, cocok.
Karena ya tadi, karena Indonesia ini berbeda-beda, tidak seperti negara-negara lain yang contohnya seperti Amerika atau Australia, karena kan negaranya menjadi satu, kan? Karena kita sangat banyak di Nusantara ini, kita sangat banyak memiliki potensi ya, sangat berbeda-beda sekali. Nah mungkin Pancasila itu sudah paling final gitu, menjadi ideologi negara. Terima kasih Mbak Ana. Terima kasih. Oke. Mas, saya boleh menyanggah, Mas? Boleh. Silakan. Ini mohon maaf ya, Mas ya. Atau mungkin saya kurang paham atau gimana mengenai tadi ideologi Pancasila. Ya. Itu apakah sampai sekarang itu masih murni dari Pancasila itu sendiri atau tidak, Mas? Maksudnya murni atau tidak itu konteksnya apa dulu ya, Mas? Nggak ada campur tangan, misal Mas ya, kayak ada tambahan-tambahan gitu, kayak ada yang mau diubah atau apa gitu loh, Mas. Isinya. Gimana, Mas? Yang diubah tadi kayak isinya atau apanya Pancasila? Iya. Ya, itu bisa isinya, kemudian atau pelaksanaan dan yang lainnya. Apakah sampai sekarang ini masih murni ini ideologi yang kita pakai sebagai Pancasila? Oke. Pertanyaan cukup sulit ya, Mas Dava. Mungkin teman-teman saya dari yang ingin membantu, ditunggu dulu ya Mas Dava ya, 2 pertanyaan tadi. Tidak apa-apa Mas, tidak apa-apa. Saya cuma menyanggah kok. Siap Mas Dava. Tidak apa-apa. Saya juga akan sambil menunggu teman-teman yang lain, sambil menunggu kelompok saya membantu menjawab, saya akan menjawab pertanyaannya Mas Anang dulu ya, tentang Pancasila sebagai filsafat tadi. Jadi gini Mas Anang, kayaknya itu nanti ada dari tema dari Pak Hayat itu kemarin itu ayatnya ada Pancasila itu sebagai filsafat. Tapi nggak tahu ya itu dari kelompok berapa. Tapi pastinya kayaknya ada. Itu nanti akan dijelaskan oleh kelompok. Pokoknya ada sendiri, ada tema tentang Pancasila sebagai filsafat ya. Mungkin saya ya Mas, itu kelompok 4, tapi hubungan yang saya tanya itu hubungan Pancasila dengan filsafat. Oke, ya betul. Nanti. Nah ini ya sesuai dengan judul, ini makna Pancasila menurut para ahli. Jadi maknanya Pancasila menurut para ahli, yaitu dari Notonegoro, itu seperti ini. Dia berpendapat bahwa Pancasila sebagai filsafat yaitu adalah buah pemikiran yang terbuka. Ya, jadi intinya kuncinya adalah buah pemikiran yang terbuka digunakan untuk sebagai pegangan hidup berbangsa dan bernegara, gitu. Jadi kayak apa ya? Ini menurut dari sumber internet sih Mas. Saya juga nggak paham 100%. Mohon maaf ya karena juga masih meraba-raba juga materinya. Itu Pancasila yaitu ideologi yang bersifat komprehensif dan mencakup semua aspek. Hal ini menggambarkan Pancasila yang bersifat masif dan dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk. Pada masa Orde Baru, Pancasila dapat menjadi monopoli politik. Nah, itu pendapat. Ya, sekali lagi pendapat makna Pancasila menurut Notonegoro. Itu Mas Anang. Jadi ini kayak makna Pancasila sebagai ideologi negara menurut para ahli, bukan apa ya, bukan isinya, cuma menurut maknanya aja. Mungkin kalau saya salah bisa disanggah dari Mas Anang.
Mohon izin host ACC ya. Sudah. Sudah Mas Dafa. Oke, terima kasih. Bagaimana Mas Anang? Ya udah. Oke. Tinggal dari pertanyaannya Mas Dafa. Bentar ya Mas Dafa. Iya, Ya, sebentar ya. ya, sebentar ya. Ya. Nggak apa-apa. Saya tunggu kok. Silakan dari Mbak Indana kalau mau menjawab dari pertanyaan Mas Dafa. Ya ini apa ya? Mungkin nanti ada kurangnya. Bisa enggak ya Mas ya? Ya. Baik. Ini maksudnya ini apa di negara boleh menganut dua sistem? Itu di negara mana? Apa? Di negara Indonesia tadi ya. Di negara kita. Oh, Nah, Mbaknya mau menyontohkan di negara kita Indonesia enggak Bang? Di luar juga enggak apa-apa. Apakah ini mau pertanyaan saya apakah Ya, ini saya ada di negara ada contoh ya. Di negara Tiongkok itu tadi boleh menganut dua sistem, yaitu sistem komunis dan sosialis. Itu boleh tadi di negara Tiongkok gitu. Tapi kalau di negara Indonesia kurang tahu ya. Bentar ya. Ya, jadi contoh di negara lain itu seperti yang disampaikan Mbak Indana tadi, di Tiongkok ya Mas, itu boleh menganut dua sistem. Kalau di Indonesia itu sementara kan kita masih sistem demokrasi ya Mas ya. Atau mungkin dari teman-teman yang lain yang selain kelompok saya yang ingin menyanggah atau memberi pendapat juga kami persilahkan karena ini kita diskusi bersama. Atau mungkin Salva atau Tiara dari kelompok saya yang ingin membantu menjawab. Saya akan menambahkan sedikit. Oke, silakan. Dari pertanyaan Mas Dafa. Ya, monggo Mbak Salva, silakan. Indonesia itu menganut sistem hukum rule of maaf ya, di sini hujan, jadi suaranya maaf belum mendadak. Ini fisiknya, saya mukanya. Jadi gini. Alfa on cam dulu. On cam. Oh. Oke. Jadi gini, Indonesia itu menganut sistem hukum rule of law yang diambil dari
prinsip Roma Belanda. Dalam sistem ini merupakan gabungan dari warisan penjajahan Belanda. Kan prinsip rule of law ini diambil dari prinsip Roma Belanda. Jadi sistem ini dari warisan penjajahan Belanda diatur dengan campuran hukum adat dan agama yang diakui di Indonesia. Sedangkan sumber hukumnya diadaptasi dari negara Anglo-Saxon dan hukum Eropa kontinental. Gimana Mas Dava? Apa kurang jelas apa gimana? Bisa. Ini malah mana Mbak ya? Maksud saya itu diperbolehkan atau tidak gitu. Mohon izin, saya mau menambahkan, boleh? Oh ya, silakan Mbak Ana. Kalau menurut saya, apakah diperbolehkan menerapkan dua sistem dalam sebuah negara itu sepertinya tidak boleh ya, Mas. Ini sama seperti di sebuah negara memiliki dua pemimpin misalnya. Nah, antara pemimpin yang satu dengan pemimpin yang lainnya kan tentunya akan memiliki perbedaan-perbedaan sama seperti sistem yang satu dengan sistem yang lain itu jelas memiliki perbedaan. Jadi kalau misalkan ditetapkan secara bersama-sama itu akan menimbulkan konflik-konflik yang terjadi di negara, konflik internal seperti itu, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Ana. Gimana Mas Dava? Ya, terima kasih Mbak Ana ya. Tadi juga ada beberapa pendapat berbeda ya. Tadi kan di Tiongkok itu katanya boleh dua, terus ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Ya udahlah, cukup, tidak apa-apa. Terima kasih Mbak Ana, teman-teman, terima kasih. Saya ingin menambahkan ya. Oh ya, silakan Mas Anang, nggak apa, silakan monggo. Sudah dijelasin tadi sama Ahmad Sukronnya untuk pembahasan pertama itu kan dari arti ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Kata idea berasal dari kata bahasa Yunani eidos yang artinya bentuk. Di samping itu ada kata aiden yang artinya melihat. Maka secara harfiah ideologi berarti ilmu pengertian dasar dalam pengertian sehari-hari. Idea disamakan artinya dengan cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap ya. Bersifat tetap berarti setiap negara itu mempunyai cita-cita masing-masing itu tetap gitu, tidak berubah. Ya seperti Pancasila itu tidak bisa dirubah gitu, tetap. Udah. Oke, baik. Terima kasih Mas Anang atas tambahannya. Mungkin sudah terjawab semua ya dari pertanyaan teman-teman tadi. Ya, cukup jelas semuanya Mas. Terima kasih banyak. Oke. Mas Mbak, terima kasih. Oke, terima kasih kepada teman-teman penanya dari kelompok lain dan juga terima kasih pada kelompok saya sudah memberikan materi. Saya di sini sebagai moderator ingin menyampaikan mohon maaf jika dalam presentasi saya ada banyak yang kesalahan atau mungkin banyak penyelewangan karena kita juga sama-sama belajar di sini. Untuk selanjutnya kami kembalikan ke Pak dosen yaitu Pak Hayat. Sudah ya? Sudah. Waktunya saya kembalikan ke Pak dosen lagi. Ke Pak Hayat.
kepada Bapak Ayat, kami persilakan untuk mengambil alih. Oh iya iya. Bapak rapat no? Rapat kafe nopo ten Pandan. Apa? Ya, ulo ngeterno. Mbak Nova. Mbak mulai nih kalau orang nggak sepeda. Dimulai itu loh. Nanti kalau presentasi, kalau ada yang minta di ACC lewat chat aja biar nggak ganggu jalannya presentasi. Sudah, Mas. Halo? Chat di grup lah, Bapak. Kenapa? Chat di grup Bapaknya. PJ siapa? Oh. Udah selesai itu.
Sampai cek dalam sampai cek Mas Hadi yang mantul sing dhuwur itu urip terus yang misal itu ora urip. Ya. 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 Kamu nanti di apa? Di apa? Dimantul mana? Bukan. Dimantul mana? PJ Pancasila tuh siapa Mas Muhammad kan? Ya Allah. Udah selesai? Nunggu bapaknya. Oh, nunggu bapaknya. Oh iya. Nanti kelas lagi ya. Ya Allah. Kelompok 3 kayak ini. Nanti kelompok 4 siapa sih? Ini sampai jam berapa? 2:30 atau jam 2:15? Halo? Tahu, tunggu bapaknya. Halo, sampai jam berapa ini, guys? Waktunya di jadwal sampai jam berapa? 12:09. 12 lebih? 14:09. Lebih 9. Halo. Apa sih, Dap? Halo, hai. Bener lah, kamu ngomong apa nggak tahu. Nggak jelas. Sampai jam berapa,
Kalau dijual jam 12.30 sampai jam 14.09. 14.09. Sekarang jam 4:11, jam 2:11. Ya wes. Sabar guys. Mas Anang ngapain Mas Anang? Takut bapaknya mati. Soalnya kita udah 3 kali presentasi. Gimana Mas? Soalnya kita Kenapa Mas Anang? Kenapa Mas Anang nggak dengar? Kenapa halo? Ustaz. Sudah, Pak. Ini sudah selesai. Sudah. Diskusinya sudah. Pak. Sudah selesai, Pak. Terima kasih atas presentasinya. Ada kuliah lagi habis ini? Ada. Ada nanti habis. Jam berapa? Ada. Jam 4. Ya sudah. Silakan bisa ditutup Pak Moderator ya, Bu Moderator. Baik Pak, terima kasih. Sekian. Bisa langsung ditutup dan diakhiri. Sekian presentasi dari kelompok 3 kali ini. Saya mengucapkan mohon maaf jika banyak kekurangan ya, dan banyak kekurangan dari materi. Kami ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.